Lalu ada proses panjang yang lahir dari riset, dedikasi, dan kepedulian terhadap masa depan. Universitas Brawijaya terus menghadirkan karya yang tidak hanya berkembang di ruang akademik, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat. Melalui lensa Brawijaya, kami mengajak Anda melihat lebih dekat bagaimana inovasi tumbuh, berkembang, dan menjadi bagian dari kehidupan. Buku adalah jendela dunia, dan universitas adalah pabrik ilmu pengetahuan. Namun, bagaimana sebuah pemikiran dari ruang kelas bertransformasi menjadi lembaran yang abadi? Hari ini, kita akan mengintip denyut nadi literasi di jantung Universitas Brawijaya. Inilah UB Press. Berdiri sebagai unit penunjang akademik, UB Press bukan sekadar tempat mencetak kertas. Ia adalah jembatan bagi para akademisi untuk menyebarkan ide, riset, dan pengabdian kepada khalayak luas. Sejak berdiri, ribuan judul telah lahir dari sini, memperkuat posisi Universitas Brawijaya sebagai gudang literasi. Ya, nama saya Santi, saya di UB Press sebagai asisten manajer di penerbitan dan toko buku. UB Press ada sebagai wadah untuk mengembangkan budaya literasi yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya. Dan filosofi utama dari UB Press adalah untuk memfasilitasi setiap para dosen sehingga ilmu yang disampaikan atau yang diemban tidak hanya berhenti di ruang kelas saja, tetapi dapat dinikmati oleh masyarakat umum lainnya juga. Untuk misi utama dari UB Press adalah mengembangkan literasi yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya, serta kami juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi kepada universitas sehingga Universitas Brawijaya memiliki dan dapat meningkatkan reputasi ya. Sejak berdirinya UB Press, karya-karya yang telah diterbitkan di UB Press sangat banyak sekali, bahkan kalau dihitung secara jumlah, saat ini kami memiliki 1.000 judul lebih ya, dari naskah-naskah yang sudah diterbitkan di UB Press. Jadi sangat signifikan sekali mulai dari awal berdirinya UB Press sampai saat ini. UB Press memang berdiri dan berada di dalam lingkungan kampus Universitas Brawijaya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa kami menerima penulis-penulis dari umum, dari tempat lain, dari universitas lain untuk menerbitkan buku di tempat kami. Untuk menerbitkan buku di UB Press sebenarnya sangat gampang dan sangat mudah. Jadi alurnya kami menerima naskah dari penulis yang kemudian kami seleksi terlebih dahulu. Naskah-naskah tersebut termasuk di naskah apa, kemudian setelah itu kami akan lakukan turnitin atau cek plagiasi, yang itu minimal harus memiliki nilai plagiasi 20%. Kemudian setelah naskah kami cek turnitin, kami akan mulai layout. Setelah layout jadi, selama 2-3 hari layout selesai, kami akan kembalikan kepada penulis.
penulis akan cek ulang dari hasil editing kami, kemudian setelah itu kalau ada revisi dari penulis akan dikembalikan kepada kami sehingga kami bisa merevisi, dan batas maksimal revisi dari penulis itu 2 kali. Setelah fix dan tidak ada revisi lagi, kami akan lakukan untuk pengajuan ISBN. Setelah ISBN selesai selama kurang lebih 5 hari kerja, kemudian kami akan buatkan dummy untuk buku tersebut, dan dummy akan kami kembalikan kepada penulis untuk dicek lagi. Setelah itu kemudian dummy harus kembali ke kami dan itu sudah siap cetak. Baik, untuk UB Press sendiri kami mempunyai kriteria untuk menyeleksi naskah yang masuk. Jadi naskah yang masuk itu harus merupakan karya asli dari penulis, bukan plagiasi dari penulis lain atau karya-karya lain. Kemudian di dalam naskah tersebut juga pastinya tidak mengandung unsur sara maupun pornografi, dan untuk ejaan, EYD, bahasa itu juga perlu diperhatikan. Bersyukur kami di UB Press ini memiliki fasilitas yang dibilang sangat lengkap. Jadi mulai dari proses naskah masuk sampai produksi sehingga menjadi sebuah buku itu kami produksi sendiri. Jadi kami juga memiliki fasilitas percetakan, di mana naskah-naskah yang akan dijadikan sebuah buku itu kami cetak sendiri. Menghadapi era digitalisasi yang saat ini sangat melesat ya, jadi kami di UB Press itu mengharuskan dan mewajibkan para penulis untuk mencetak buku yang diterbitkan di kami. Jadi tidak hanya berupa e-book saja, tetapi harus ada buku fisik atau buku yang tercetak, dan biasanya kami juga menghimbau kepada para penulis untuk turut serta memasarkan buku-buku yang beliau-beliau ini sudah terbitkan di UB Press kepada mahasiswa-mahasiswanya, sehingga hal tersebut dapat menjadi engagement ya, untuk buku cetak itu tetap relevan digunakan di kalangan mahasiswa. Seperti itu biasanya, karena ada juga penulis itu yang mewajibkan, misalnya mereka harus textbook seperti itu, sehingga kalau itu hanya e-book saja itu mungkin sulit juga ya untuk para mahasiswa ini menggunakannya seperti itu. Jadi kami sampai saat ini tetap mencetak buku, tidak hanya memproduksi e-book, dan berusaha untuk memasarkan buku-buku cetak kami. Di UB Press sendiri, untuk penulis yang akan menerbitkan buku di kami selalu memberikan 2 paket. Jadi paket buku fisik dan kemudian juga paket e-book. Seperti itu. Jadi untuk ISBN itu kami langsung istilahnya uruskan dan ajukan 2 ISBN, yaitu yang pertama ISBN dan yang kedua itu e-ISBN. Nah, kemudian kami juga mengembangkan produk e-book kami itu melalui platform-platform yang ada, dan kami bekerja sama dengan marketplace yang ada. Selain itu kami juga memiliki fasilitas di mana para pembaca
itu dapat mengakses buku-buku kami secara gratis melalui UB Read. Nah, UB Read ini hadir untuk mengimbangi di mana saat ini berkembangnya e-book digitalisasi seperti itu. Jadi UB Read ini ada, kami persembahkan untuk UB dan masyarakat yang ada secara gratis. Jadi ada beberapa buku yang kami sediakan di sana sehingga para mahasiswa maupun masyarakat lain, masyarakat luar yang ada di luar UB itu dapat menikmati membaca buku secara gratis di UB Read. Selain itu kami juga bekerja sama dengan platform seperti Kubuku, Digido, Gramedia Digital, dan masih ada beberapa lainnya. Dan itu semuanya memasarkan buku-buku secara e-book. Dan pastinya juga buku-buku kami juga ada di Google Playbook juga. Untuk pemasaran UB Press, selain di Kota Malang, kami bekerja sama dengan reseller-reseller di mana buku-buku kami, buku-buku terbitan UB Press itu saat ini sudah hampir ada di seluruh Indonesia. Jadi banyak reseller-reseller kami itu yang ada di luar Pulau Jawa yang memasarkan buku-bukunya UB Press. Selain itu, untuk buku-buku UB Press juga bisa didapatkan di marketplace yang ada. Jadi kami juga menjual buku kami di Shopee, Tokopedia maupun TikTok. Jadi percetakan kami itu melayani kebutuhan cetak yang ada khususnya di lingkup UB tersendiri. Jadi semacam cetak kalender, cetak map, amplop, seperti itu dan masih banyak lain di mana semuanya itu dibutuhkan baik itu fakultas-fakultas maupun unit-unit yang ada di Universitas Brawijaya. Selain itu kami juga melayani jasa percetakan dari masyarakat di luar UB juga. Dan banyak masyarakat maupun khususnya yang ada di Universitas Brawijaya itu menggunakan jasa percetakan di tempat kami. Untuk tantangan yang ada di depan kami sebenarnya yang paling utama itu adalah penerbit-penerbit swasta yang ada di luar, di mana penerbit-penerbit lain ini yang ada di luar UB ini itu menawarkan harga yang sangat kompetitif seperti itu, sehingga kami juga harus mempertahankan apa yang menjadi prinsip kami, apa yang kualitas kami, sehingga kami dapat bersaing dengan penerbit-penerbit di luaran sana. Dengan berkembangnya teknologi yang ada saat ini, sebenarnya khususnya AI ya, nah banyak, ada juga, tidak banyak, tidak banyak, ada juga penulis-penulis yang istilahnya menggunakan fasilitas AI ini untuk menulis buku seperti itu. Tapi kami bisa membedakan ya antara itu adalah asli tulisan dari penulis atau itu hasil AI. Khususnya juga untuk desain cover seperti itu, dan kebanyakan dari para penulis itu masih suka dan lebih interest kepada karya-karya yang asli, dan khususnya kalau itu untuk cover itu beliau-beliau ini lebih suka yang hasil dari desain grafis kami sendiri daripada AI seperti itu, karena pasti akan ada perbedaan yang signifikan ya antara itu hasil desain grafis dan AI. Saat ini UB Press
ini memiliki sebuah kerinduan, sebuah keinginan untuk kami dapat bekerja sama dengan penerbit internasional, sehingga harapan kami dengan kami dapat bekerja sama dengan penerbit internasional, buku-buku kami juga dapat go internasional ya pastinya ya, dan dapat dinikmati oleh masyarakat atau mungkin mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri. Walaupun saat ini juga ada beberapa dari universitas yang ada di luar negeri itu mengambil buku di tempat kami, itu ada, tapi harapannya dengan kami bekerja sama dengan penerbit internasional itu dapat meningkatkan reputasi UB Press tersendiri. Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa yang saat ini mempunyai karya dan masih ragu untuk menerbitkan karya-karya tersebut, kita mesti ingat satu hal, bahwa kita hidup di dunia ini khususnya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau berdampak atau hidup untuk orang lain, di mana itu bisa melalui karya-karya kita. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua itu ingat ada pepatah bahwa gajah itu mati itu meninggalkan gadingnya. Jadi sama juga kita sebagai manusia, ketika kita nanti suatu saat itu berpulang ke rumah yang Maha Kuasa, itu ketika kita mempunyai sebuah karya tulis, itu kita dapat dikenang dan dapat memberikan dampak atau sesuatu yang bernilai buat orang lain untuk dinikmati. Tidak terasa, kita telah melihat bahwa UB Press adalah lebih dari sekadar penerbitan. Ia adalah nafas literasi, wadah kreativitas, dan bukti bahwa ilmu pengetahuan harus terus dialirkan. Inovasi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi tentang bagaimana sebuah gagasan mampu memberi manfaat, membangun kepercayaan, dan menjadi solusi bagi kehidupan. Dari riset kampus menuju masyarakat, Universitas Brawijaya terus melangkah menghadirkan karya untuk masa depan. Sampai jumpa di episode Lensa Brawijaya selanjutnya.